Selamat datang di Bitcoin Go Goceng. Oke, kembali lagi dengan Rafa di konten Rafa Futures, lebih tepatnya Forex. Konten tentang Rafa Futures itu terakhir bulan lalu ya. Dan saat ini Rafa baru ada kembali dengan konten yang dimana menurut kalian itu mungkin tidak mungkin ya trading dengan AI. Tapi dari seperjalanannya waktu, hampir kebanyakan apa yang dianalisa oleh AI itu benar terjadi. Oke, mungkin juga kalian banyak yang bilang bahwa Rafa menggunakan akun demo. Ya iyalah, kan juga melakukan live reset ya, nggak mungkin Rafa langsung memakai uang pribadi ya, realistis aja gitu kan. Oke, sekarang kita langsung ke inti konten kali ini. Sekarang kita seperti biasa ya, langsung mengcapture dan juga kirim ke ChatGPT untuk ChatGPT bisa menganalisa. Dan seperti biasa di sini langsung dianalisa oleh ChatGPT, yang dimana yang pertama adalah identifikasi tren utama. Apa sih belibet mulu nih. Indikasi tren utama ini berdasarkan visual dari grafik yang sudah Rafa capture tadi. Tren utamanya tampak menurun bearish dengan sedikit konsolidasi di level-level bawah akhir-akhir ini. Namun ada tanda-tanda potensi pullback ke atas. Dan di sini kita baca juga penentuan level kuncinya. Untuk support katanya perhatikan area sekitar 4.500 sampai 4.000. Dan juga untuk area resistance-nya ada resistance potensial di sekitar 6.000 sampai 6.500. Mengingat itu adalah level di mana harga sebelumnya gagal menembus. Nah, seperti yang kita udah baca, ya kita harus analisa lagi ya. Jatuh. Udah, tolong. Sekarang kita langsung masuk ke dalam prompt yang kedua. Nah, yang dimana prompt yang kedua ini Rafa meminta ChatGPT untuk menganalisa probabilitas pergerakannya. Apakah kedepannya akan seperti apa? Nah, di sini probabilitas pergerakan yang dimana untuk potensi bullish ataupun buy untuk kita bisa mengambil posisi long tentunya, yang dimana di sini harga telah menunjukkan tanda-tanda apa tuh? Tanda-tanda akhir zaman ya. Nggak guys, di sini tanda-tanda pemantulan dari area support di sekitar 4.500. Oke, jika harga mampu bertahan di atas 5.500, maka ada kemungkinan bergerak ke atas untuk menguji resistance berikutnya di sekitar 6.500 atau lebih tinggi. Dan untuk data on chain-nya atau sentimen pasar yang mendukung risk on, misalnya pelemahan USD akibat ekspektasi dovish dari The Fed, dapat memperkuat skenario ini. Potensi untuk bearish ataupun posisi untuk kita mengambil posisi short. Jika harga gagal menembus resistance terdekat di area sekitar 6.000 sampai 6.500, harga kemungkinan besar akan kembali ke bawah menuju area support 4.500 atau bahkan lebih rendah. Sentimen bearish juga dapat diperkuat oleh data makroekonomi yang mendukung penguatan USD, misalnya laporan ekonomi yang kuat dari AS. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prompt yang ketiga, yang dimana prompt ini adalah prompt yang utama ya, karena di sini Rafa meminta ChatGPT untuk memberikan kesimpulan dalam angka presentasi. Di sini untuk peluang bullishnya ataupun harga akan menuju naik itu di area 60%. Kok di area sih? Di sekitar 60%. Nah, dikarenakan harga baru saja memantul dari area support kuat di sekitar 4.500. Dan juga ada potensi retracement ke area resistance di sekitar 6.000 sampai 6.500. Indikator seperti volume dan momentum dapat mendukung kenaikan sementara. Dan untuk peluang bearishnya 40% guys. Tren utama masih bearish dan retracement ini mungkin hanya sementara sebelum harga melanjutkan penurunan. Jika resistance di 6.000 sampai 6.500 itu gagal ditembus, ada kemungkinan kuat harga akan kembali ke area support yang sebelumnya. Nah, dari semua apa yang dianalisa oleh ChatGPT, sekarang kita langsung masuk ke trading view guys untuk menganalisa. Oke, sekarang kita di trading view guys. Dan sekarang Rafa akan mencari titik support dan juga titik resistance-nya. Nah, seperti yang dikatakan oleh ChatGPT tadi, yaitu di area 6.000 sampai 6.500 untuk resistance-nya ya. Oke, di sini di area 6.000 dan juga kita dilihat di sini. Kita bisa lihat di sini memang betul ya, di mana titik resistance kuatnya di area sini. 6.000 tuh. Pas. Dan untuk level supportnya di area 4.500 di area di sini guys. Nah, ini nih resistance resistance supportnya nih
ada strong support, banyak tuh. Oke, setelah Rafa menggambar titik level resistance juga level support yang dianalisa oleh ChatGPT, di sini udah bisa kelihatan ya, yang dimana akurat lagi, Bung. Nah, setelah itu Rafa akan menganalisa dengan melihat order block, guys. Ya, seperti biasa langsung kita gambar aja titik order blocknya, guys. Area order blocknya. Bisa dilihat di sini ada kecenderungan ranging yang dimana dia kepantul-pantul di area itu aja. Kalau misalnya kita tarik di sini, apakah ini valid ataupun valid? Kita lihat dulu. Oke, ditarik lagi. Tarik sis ya. Waduh. Kita harus gambar dengan jeli, guys. Di sini nih banyak yang valid ya. Oke, setelah ditarik ke kiri lagi, yang dimana di sini ada beberapa area menjadi titik kecenderungannya ya. Rata-rata ini area kecenderungan yang dimana dia ranging. Di sini ada 1 dan juga 2 tuh, banyak banget, guys. Ini untuk area, kalau misalnya kita lihat di sini harga sekarang yang dimana dia akan ranging di area ini. Kemungkinan seperti yang dianalisa oleh ChatGPT tadi, kalau misalnya dia akan break area ini, berarti dia akan bullish, guys. Dan dimana kalau misalnya dia melewati ini, dia ngebreak area bawah ini, dia akan bearish. Nah, di sini Rafa sudah menggambar titik area dan juga melihat juga area order block lainnya. Karena kemungkinan kalau misalnya dia ngebreak ini, dia akan menuju ke order block selanjutnya, guys. Kecenderungannya ya, sering terjadi. Kayak ini nih. Ini ada kecil 1. Di sini tuh kan, kalau misalnya kita lihat ini nih terjadi. Dia masuk ke area order block ini dan juga melanjutkan kenaikannya setelah dia ngebreak area resistance di sini yang menjadi support. Dan di sini bahkan sudah melewati order block yang ini, dia sampai naik. Yang dimana kalau misalnya kita udah melihat seperti ini, berarti kecenderungannya seperti itu ya. Yang dimana dia sering terjadi tuh. Kayak ini tuh. Kemungkinan akan terjadi di area ini juga ya, kalau misalnya dia ngebreak sekali lagi. Oke, kita gambar lagi dengan jeli dulu, guys. Di area ini kita lihat. Oke. Dan sekarang setelah menggambar kemungkinan arah pergerakan untuk dia bullish, dia akan melanjutkan kenaikan ke arah sampai mana? Di sini udah ya. Dan sekarang Rafa akan menggambar kalau misalnya dia ngebreak untuk area bawah. Yang dimana kalau misalnya dia bearish. Kalau misalnya kita lihat di sini sih untuk areanya banyak tuh. Dia nggak bisa sampai ke, kalau misalnya Rafa gambar ini belum ada nih titiknya. Di area ini kan ada, kalau misalnya digambar, waduh ada iklan, guys. Tapi nggak apa-apa, lanjut lagi. Di sini ada beberapa kecenderungan yang dimana kalau misalnya kita lihat sampai sekarang dia belum menyentuh di situ. Ini udah ada sih, tapi karena dia nggak bisa break, yang dimana dia melanjutkan kenaikannya, melanjutkan retestnya sekali lagi dan masih tidak bisa ngebreak, jadi belum ada posisi ke area itu. Rafa langsung gambar aja areanya. Kalaupun di bawah sini bisa juga sih, tapi terlalu lebar. Mungkin bisa juga bahkan sampai di bawah ini. Tapi di sini dulu, gambar, ditarik lagi. Nah loh, sampai di ujung dia bahkan belum sampai menyentuh ke area itu, guys. Nah, setelah digambar di sini ada beberapa dia kecenderungannya nggak kebanyakan di situ, guys. Di sini mungkin cuma ada beberapa yang dimana yang ini dan juga yang ini. Tapi ini juga dia nggak ngebreak, guys. Yang dimana dia melakukan area penurunannya. Kalau misalnya kita lihat di area paling kiri juga nih, udah tahun kapan ini nggak tahu ini. Dia ada sih, tapi cuma sedikit, nggak lama doang gitu kan. Kalau misalnya kita lihat, tuh nggak ada sama sekali lagi, guys. Rafa juga menganalisa kemungkinan ya, bukan berarti dia akan ke situ, hanya kemungkinan aja gitu kan. Kalau misalnya dia ngebreak di area ini, nah. Ini ada satu candle doang yang masuk ke area order block ini, guys. Kalau Rafa gambar dilihat di bawah sini ada beberapa kayak ini contohnya. Ini satu nih. Tapi dia lebar banget. Sangat lebar. Yang paling dia banyak mentok-mentok aja ya. Kepentok-kepentok. Misalnya ini nih. Ada beberapa kemungkinan ya untuk dia menembus ke area itu. Tarik lagi.
Nah di sini udah ada beberapa order block yang dimana Rafa udah gambar. Sekarang Rafa akan memasang titik entry ya, menentukan titik entry, bukan memasang. Kok memasang sih? Kira memasang apaan gitu? Langsung saja buka di sini risk reward rasionya. Oke, posisi pembelian. Kalau misalnya titik entry Rafa di area ini, kalau misalnya dilihat untuk limitnya, ini kan ada resistance. Ini ada support. Untuk TP-nya di area ini dong tentunya, di area order block selanjutnya. Bahkan di sini kalau misalnya dilihat terlalu lebar ya, yang dimana sangat jauh ya, setipis tisu doang ini untuk stop lossnya. Tapi boleh lah ya kalau dilihat. Nah untuk titik entry Rafa akan di area ini kemungkinan, yaitu di Rafa pasang price label dulu ya, 44.072. Dan untuk take profitnya di area ini price label 6813. Karena di sini terlalu jauh, Rafa akan mengambil titik yang pas dengan titik resistance-nya, itu di area, tarik lagi ini nih guys, sini. Oke, pindahin di 3661. Price labelnya Rafa pindahin juga 3661. Oke, setelah Rafa menentukan titik entry dan juga titik stop loss maupun take profitnya, sekarang Rafa langsung ke MetaTrader guys. Oke, kita ke trading, new order, pending order, dan juga di sini untuk titik entry-nya di 140 ya, 04072. Ya, sekarang Rafa akan langsung mengisi stop lossnya. Stop lossnya di 103.663, 3664 tuh. Kok 3663 gitu kan? Dan untuk take profitnya di area 06813. Oke, langsung kita place. Ini volumenya 1 lot doang. Oke, di sini udah pasang limit dan oke lah ya. Oh ya, konten Rafa Forex untuk kedepannya bukan hanya trading menggunakan AI guys. Ada hal yang baru yang sangat menarik yang dimana kalian bisa menjadi kaya. Enggak dong. Nanti kalian tunggu aja di next konten apakah Rafa akan update tentang trading pakai AI atau sesuatu hal yang baru yang sangat menarik. Dan yang paling terakhir yang Rafa ulang-ulang bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun ajakan untuk menjual. Oke? Ini hanyalah live research trading menggunakan AI. Ya, konten kali ini sudah selesai. Rafa tidak akan closing seperti konten-konten yang sebelumnya dikarenakan private community sudah ditutup. Yang hanya masih ada kalau misalnya kalian mau belajar nih kan. Kalau misalnya mau belajar, kalian bisa membeli modul seharga 99.000 yang ada di kolom deskripsi. Dan sudahlah ya, kalau misalnya pun kalian nggak mau belajar, bebas-bebas aja. Kalian mau jadi seperti apa itu pilihan kalian. Dan konten kali ini sudah selesai. Jangan subscribe, cukup kalian yang menonton ini dan juga nggak perlu share. Ngapain itu kan, views banyak-banyak tapi nggak ada yang berkembang dari views tersebut. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kebanyakan fokusnya ke trading dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 di area di 3 dan 4 di area ini happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kepenting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.